Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, insya Allah hari ini akan menampilkan talk show. Sebelum itu, kami akan memberi semangat kepada kami sendiri. Ya, baik, silakan kelompok 2, mari kita nyanyikan lagu semangat. Oke, 1, 2, 3. Kami kelompok 2 selalu bahagia, semangat untuk belajar dan yakin kami bisa. Baik, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih sudah semangat. Insya Allah. Baik, mohon maaf apabila kami tidak sebagus kelompok-kelompok yang sebelumnya ya. Yakin bisa. Ya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan acara talk show yang bertema ngobrol bareng guru menyiasati perbedaan belajar anak ya, dengan topiknya kesenjangan pembelajaran pada murid. Alhamdulillah, salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan senang ya kita ditemani oleh para narasumber guru-guru kita yang hebat ya. Nah, kesenjangan pembelajaran pada murid adalah topik kita hari ini ya. Nah, kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki keunikan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Namun dalam praktiknya masih sering kita temui ada anak-anak itu yang tertinggal, bahkan merasa tidak mampu untuk mengejar teman-temannya. Nah, kesenjangan ini bukan hanya soal nilai, tetapi juga soal kesempatan, motivasi, dan cara memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, karena itu, melalui talk show ini, kita akan bersama-sama menggali pengalaman dan solusi dari para pihak narasumber hebat, bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berkeadilan, berpihak pada murid, dan memerdekakan potensi setiap anak tentunya. Nah, baik tanpa berlama-lama, saya perkenalkan narasumber hebat kita yang pertama yaitu Ibu Susi Susilawati. Oh, Susilawati saja. Baik, Ibu Susilawati dari SDN Baros Mandiri 3. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Eli Sukmawati dari SD Negeri Cibaber 2. 1. Kemudian narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Siti Romlah dari SD pada Suka Mandiri 4. Kemudian ada Ibu Pinda dari SD Plus Nurul Aulia. Kemudian narasumber kita yang kelima adalah Ibu Nur Rohayati dari TK Dayanusa. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja mengikuti talk show ini. Sebelumnya saya berpantun, boleh? Belajar bersama penuh makna. Guru dan murid saling percaya. Kesenjangan belajar bisa sirna jika kita mengajar dengan cinta dan asa. Baik. Baik, Ibu ya, terkait dengan
topik kita hari ini yaitu kesenjangan pembelajaran pada murid. Seperti di pengantarnya tadi, murid itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian tentu saja itu akan berdampak ya terhadap pembelajaran. Nah, menurut pengalaman ibu-ibu semua, ya apa yang melatar belakangi kesenjangan dalam pembelajaran itu sendiri? Silahkan Bu Susi. Menurut saya ya, sepengalaman saya, yang hal pertama yang melatar belakangi kesenjangan anak kita di kelas itu, yang pertama adalah tingkat kemampuannya anak dulu, tingkat kemampuannya anak, karena memang berbeda-beda. Tapi disebut kesenjangan itu ketika perbedaannya itu terlampau jauh gitu ya. Ada yang sangat pintar dan juga ada yang masih mengejar di urutan paling bawah seperti itu. Kemudian yang keduanya mungkin perhatian dari gurunya. Ketika perhatian dari gurunya tidak merata ke semua anak, secara otomatis itu juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan atau prestasi siswa yang akan berkembang. Terus bisa juga dari dukungan. Dukungan itu dukungan baik dari dukungan fasilitas atau sarana yang ada di sekolah, bisa juga dukungan dari orang tuanya di rumah, karena tidak bisa dipungkiri ya, ada anak yang memang di rumahnya itu belajar sendiri. Jadi belajar sendiri, hanya mengandalkan diri sendiri, sedangkan dia itu butuh bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih mampu. Tetapi di rumahnya ya karena mungkin orang tuanya dua-duanya bekerja, atau ada juga anak yang malang karena memang salah satu orang tuanya sudah tidak ada seperti itu, jadi tidak ada yang bisa membantu di rumah. Baik, dari faktor-faktor yang tadi Ibu sebutkan itu tentunya akan ada dampak mungkin ya bagi murid apabila kesenjangan ini dibiarkan begitu saja. Nah, menurut Ibu, apakah dampaknya itu akan seperti apa? Yang pertama, dan pasti bisa kita lihat ya, secara pengetahuan, mungkin anak itu akan memang tertinggal ya, untuk yang paling bawah. Sedangkan untuk yang anak yang memang punya kemampuan lebih tinggi, dia melesat sendiri seperti itu. Sehingga ketika belajar, anak yang paling bawah itu mengejar pembelajaran itu akan sangat sulit. Sedangkan pembelajaran untuk anak yang memiliki kemampuan tinggi itu lebih tidak menarik karena ada kemampuannya yang memang sudah dimilikinya itu sudah bagus, sehingga pembelajaran yang didapatkan itu mungkin bagi si anak itu lebih mudah, dan itu bisa menyebabkan anak sudah tidak tertarik lagi. Atau misalnya gini, ketika pembelajaran di materi A, anak sudah mencapai nilai lah, kita patokannya nilai, sudah selesai mengerjakan dan mencapai nilai tinggi, terus dia itu kan sudah bingung ya, maksudnya itu bukan bingung, dia mau sambil menunggu instruksi dari gurunya, dia mau ngapain lagi. Sedangkan anak yang masih di bawah apalagi belum mendapat perhatian yang merata dari gurunya, yaitu seolah-olah ingin mengejar, tapi kemampuannya tidak terasah, sehingga ya udah saya mah udah aja sampai di sini, atau ya udah lebih anak itu lebih milih ya udah diam aja seperti itu. Secara otomatis berpengaruh juga terhadap nilainya, terhadap motivasinya juga, terus mungkin emosinya juga
rasa percaya dirinya juga akan terdampak. Baik. Jadi kesenjangan dalam pembelajaran ini apabila dibiarkan, tentu saja dampaknya itu akan meluas ya, tidak hanya terhadap dirinya sendiri, terhadap temannya, juga terhadap pembelajaran di kelas. Baik, dari permasalahan ini nih, apakah ada cara mungkin untuk menangani anak yang tertinggal dalam pembelajaran di kelas? Mungkin Bu Elis silakan. Siasatnya bisa untuk anak yang tinggal di untuk guru juga melakukan pengajaran diferensiasi untuk mengetahui mana siswa yang perlu yang kinestetiknya, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita harus di awal dulu sudah paham mana siswa yang kesulitan, mana yang kita bisa menggunakan metode yang bisa juga bisa dengan kolaborasi dengan temannya, contohnya dengan teman sebaya seperti itu, kita senang sebaya, teman sebaya, kita sebaya, itu dia seperti itu. Jadi si yang terlambat ini nggak akan terlalu Jauh mungkin. nggak terlalu minder kalau dia belajar di dampingi sama temannya yang sudah lebih jauh cepat, jadi saling kemudian jangan lupa kita sebagai pendidik juga harus memberi kalimat positif ke anak tersebut, kasih pujian seperti itu, kasih masukan ya bagus padahal itu masih salah gitu. Tapi dengan pujian seperti itu si anak lebih semangat lagi, Lebih ke proses belajarnya mungkin ya daripada hasil. Ya kalau penggunaan media alat bisa disesuaikan, bisa juga menggunakan perangkat alat produksi, jadi mereka membuat alat program mereka yang mereka bisa belajar Lebih menarik bagi dirinya. Baik. Jadi kalau dari Bu Elis itu cara untuk menangani ya murid yang mengalami kesenjangan, yaitu yang pertama itu dengan melakukan pendekatan, kemudian pembelajaran yang kolaboratif ya tadi, memanfaatkan teman yang sudah bisa untuk menjadi tutor bagi temannya. Baik, oke. Kemudian, nah, kalau dari guru dan sekolah nih, cara apa yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi sumber belajar yang terbatas gitu? Mungkin Ibu Pindah. jawab ya, ada tahapan atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi sumber belajar yang terbatas. Kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan kita, karena banyak sekali ya sumber belajar yang bisa kita jadikan alat bantu dalam menyampaikan pembelajaran. Bahkan daun yang berguguran pun bisa menjadi sumber belajar, Bapak Ibu. Contohnya misalnya dalam pembelajaran matematika, dalam bangun ruang, misalnya bangun ruang atau bangun datar. Biasanya yang saya lakukan di kelas ya, anak-anak coba amati kelas kita, adakah benda yang berbentuk lingkaran, nanti anak-anak langsung berebut, Bu, ini mereka saling menjawab ya, saling menjawab dan ingin tahu dulu menjawab biasanya. Adakah di kelas kita yang
berbentuk persegi, yang berbentuk persegi panjang, dan lain sebagainya. Itu akan memotivasi siswa untuk menciptakan sumber belajar sendiri yang ada di lingkungan sekolah. Dalam pembelajaran lain pun bisa dilakukan. Contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia ini yang sudah pernah saya lakukan, anak-anak waktu itu saya suruh untuk menulis nama-nama hewan, nama-nama hewan. Jadi menulisnya tidak di kertas yang masih baru, tapi menulisnya di kertas bekas yang sudah mereka gunakan. Ambil yang bersihnya, ditulis nama hewannya, lalu digunting. Jadi dari situ anak-anak selain belajar memanfaatkan sumber belajar yang ada, juga melatih motorik kasarnya, yaitu mengguntingnya. Lalu bisa juga diajak keluar, Bu, karena di luar juga banyak sumber belajar ya. Kita bisa gunakan daun, kita bisa gunakan misalnya sambil belajar kebersihan nih, ayo anak-anak kita pungut sampah bersama sambil dihitung ya, ambil sampah yang ada di depan kalian sambil dihitung jumlah sampahnya ada berapa, itu bisa masuk ke matematikanya seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa saling bekerja sama dengan peserta didik ya, karena guru kan selain mengajar juga sebagai fasilitator ya. Jadi kita maksimalkan peserta didik untuk membantu membuat alat peraga sendiri. Contohnya nih materi yang baru kemarin saya jelaskan tentang aturan. Di situ anak-anak belajar menjelaskan 5 aturan di rumah dan 5 aturan di sekolah. Sumber belajarnya yaitu anak-anak membuat dadu aturan, itu saya bawa juga dadunya. Jadi anak-anak menulis 5 aturan di kertas, nanti kerangkanya mereka gunting, tapi kerangkanya kami siapkan karena anak-anak belum terlalu mahir ya untuk membuat kerangka dadu. Disiapkan oleh guru, lalu anak-anak menggunting, menempelkan peraturannya, untuk membentuknya pun masih dibantu juga. Nah, dari itu nanti dimainkan juga secara bergiliran dan disimpan di sekolah, menjadi pajangan selama seminggu. Setelahnya nanti bisa dibawa pulang untuk digunakan di rumah. Jadi ada rasa kebanggaan. Wah, senang sekali ya pulang-pulang bawa oleh-oleh nih. Oleh-olehnya berupa dadu pembelajaran. Di sana juga kan dadunya ada 2 ya. Ada dadu aturan di sekolah dan dadu aturan di rumah. Nah, yang dibawa pulang ke rumah itu dadu aturan di rumah yang bisa dimainkan beserta dengan anggota keluarga. Seperti itu. Cara yang lain untuk memanfaatkan sumber belajar ya, kita bisa juga menggunakan platform yang gratis. Banyak sekali ya, contohnya game edukatif seperti Kahoot, Woodwall, ada juga Educandy, maupun Canva Education. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan, kita harus seperti yang tadi Bu Susi sudah simpul juga ya, membuka pikiran kita ya, pola pikir bertumbuhnya kita terapkan, growth mindsetnya kita terapkan, bahwa sumber belajar itu tidak hanya terbatas pada buku maupun papan tulis atau alat yang lainnya ya, tapi banyak hal juga yang bisa kita jadikan sumber belajar. Contohnya benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di lingkungan, baik di rumah dan di sekolah, itu bisa menjadi sumber belajar. Baik, jadi untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran pada murid itu sebetulnya tidak hanya dari jadi bisa didukung oleh sumber belajar, fasilitasnya, kemudian dari tentunya tadi yang sudah di-spill oleh Bu Susi dari orang tuanya juga, kemudian perlakuan guru terhadap muridnya gitu ya, harus seperti apa. Nah, terkait dengan kita nih sedang mempelajari pembelajaran mendalam. Nah, itu apa sih, adakah keterkaitan antara kesenjangan belajar dengan prinsip pembelajaran mendalam? Kemudian apa keterkaitan itu? Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Lala. Kita membahas tentang kesenjangan belajar itu berarti perbedaan kemampuan dari anak atau pemahaman di antara siswa. Mungkin ada anak yang cepat belajar, ada yang anaknya cepat mengerti, cepat paham, dan anak yang agak lama dalam pemahaman. Itu mungkin banyak sekali faktor yang
eh, apa tuh namanya, perbedaan itu ada eh, dari apa, masih latar belakang lah ya. Dari latar belakangnya itu mungkin perbedaan ini bisa juga dari daya belajar anaknya juga, kemudian pemahaman kurangnya kesempatan juga gitu ya. Nah, pada saat kita sekarang ini sedang mempelajari tentang pembelajaran mendalam, ini prinsip-prinsip dari pembelajaran mendalam ini memang bisa mungkin bisa menangani tentang kesenjangan belajar pada anak-anak. Karena dalam prinsip pembelajaran mendalam ini kita berpusat pada murid, kita menghargai perbedaan dan kebutuhan setiap murid. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu kita tidak hanya mengejar capaian materi saja, tapi kita harus memikirkan tentang kemampuan siswa dan menghargai berbagai perbedaan yang terjadi dalam diri siswa, karena memang siswa itu kan individu yang unik, jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuannya, sifatnya, dan perilakunya. Nah, dengan adanya pembelajaran mendalam, ada prinsip-prinsipnya yang ada di dalam pembelajaran mendalam ini, kita bisa mengatasi sedikitnya kesenjangan belajar pada siswa. Memang kita tidak bisa menyamaratakan siswa, karena kita juga harus berprinsip pada diferensiasi ya, seperti tadi dikatakan setiap siswa kita tidak bisa diperlakukan sama, karena mereka juga punya kemampuan yang berbeda. Baik, jadi kesimpulannya mungkin pada prinsip pembelajaran mendalam itu adalah cara untuk menjembatani kesenjangan belajar ya, dengan tadi memfasilitasi anak-anak dengan berdiferensiasi ya. Kemudian ada juga kolaborasi, nanti ada refleksinya dan kontekstual dan berkelanjutan, mungkin begitu ya. Dengan menerapkan pembelajaran mendalam itu, guru tidak hanya mengejar target kurikulum ya, tapi memastikan murid itu memahami secara mendalam sesuai potensinya tadi gitu. Baik, pada masa beberapa pembelajaran ke belakang, mungkin Ibu pernah mengimplementasikan pembelajaran mendalam untuk mengatasi kesenjangan sosial. Nah, adakah yang sudah dilakukan dan dampaknya apa terhadap murid? Bu Nur. Setelah kita menerapkan pembelajaran mendalam, memang ada beberapa yang berdampak positif ya. Nah, yang positifnya ada dua yang kita dapatkan, baik untuk guru maksudnya, baik pendidik juga untuk siswa. Dampak positif untuk siswa yang tadinya itu pasif, mereka menjadi lebih aktif, percaya diri. Karena apa? Dengan kita di solusi pembelajaran diferensiasi dan yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber yang tadi, maka si anak yang tadinya pasif itu menjadi lebih semangat lagi, lebih aktif, lebih percaya diri, dan motivasinya lebih meningkat gitu. Dengan adanya semua itu, otomatis maka kesenjangan itu akan berkurang. Itu yang dampak positif bagi siswa. Kalau bagi kami guru, itu saja kami akan lebih memahami perbedaan mereka, karena kesenjangan tentu saja harus dihormati, harus dihargai setiap perbedaan dari individu sendiri. Jadi kami lebih memahami, dengan lebih memahami maka kita bisa menerapkan atau memberikan pelayanan yang tepat kepada mereka. Kita
mereka lebih pintar lagi untuk menerapkan pembelajaran yang tepat bagi mereka. Dengan itu maka hasilnya akan lebih baik lagi dan kesenjangan itu sendiri tidak menjadi permasalahan di pembelajaran. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari ibu-ibu narasumber kita. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara talk show yang bermakna hari ini melalui diskusi dan berbagi pengalaman yang luar biasa. Namun sebelum menutup talk show ini, kita buka dulu sesi tanya jawab atau sharing mungkin dari para peserta talk show kali ini. Silakan apabila ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan atau sharing. Baik, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan dalam di mana saya itu ada dalam satu itu kan terdiri dari siswa yang kemampuannya ini sama yang kemampuannya. Nah, ketika mengerjakan tugas, si kemampuan ini merasa kesel gara-gara kemampuan rendah merasa ini. Akhirnya ditulisin semua gitu ya, karena saya juga kan boleh istirahat asalkan satu kelompoknya sudah sederet gitu ya. Mungkin yang kemampuannya tinggi itu kalau akhirnya ditulisin bagaimana solusinya gitu. Ya anak sebetulnya udah jadi si anak yang kemampuan rendahnya kan jadi keenakan nanti juga ditulis bagaimana. Terima kasih Ibu Lala. Izin mungkin silahkan Bu Pinda untuk menanggapi. Izin menjawab ya Ibu ya. Ada praktik yang sudah saya lakukan selalu pertanyaan itu tadi. Saya pun pernah mengalami bahkan sering ya Bu ya, anak yang dimana teman-temannya sudah selesai. Nah beberapa ini dalam arti menghambat teman-teman yang sudah selesai ya, sehingga teman-teman yang lainnya tuh kesel tuh gara-gara kamu aku jadi lama, gara-gara kamu tuh kita belum beres. Ada yang menyalahkan teman-temannya. Nah saya solusikan seperti ini Bu, bila mana tergantung hambatannya ya Bu ya, apakah anak itu kesulitannya di membacanya, misalnya karena membacanya belum lancar sehingga anak tersebut bingung untuk menulis jawabannya karena belum memahami kalimat perintah tersebut. Jadi solusinya teman yang sudah bisa membacakan tugas tersebut, lalu nanti anak tersebut yang belum selesai menulis jawabannya saja tanpa pertanyaannya. Gitu. Lalu solusi yang selanjutnya bila mana ini terkait konsentrasi anak yang belum tuntas, ada juga Bu, karena mereka itu cerdas tapi sulit konsentrasi. Sebenarnya bisa, tapi karena banyak drama dulu, banyak iklannya dulu, muter-muter dulu, keliling-keliling dulu, bahkan mengitari izin keluar ke toilet, padahal lagi keliling sekolah. Iya, saya pas ngambil kertas fotokopian, nah anak ini, kok ada di sini? Enggak Bu, balik lagi ya. Jadi dia banyak iklannya dulu sehingga tugasnya itu belum selesai padahal dia bisa. Nah saya solusikan seperti ini untuk anak tersebut. Biasanya yang lainnya tuh dapat istirahat 10 menit ya Bu ya. Nah, dia istirahatnya 5 menit saja anak tersebut. Jadi kita posting waktu istirahatnya 5 menit untuk menyelesaikan tugas. Jadi tetap untuk kelompok lain bisa keluar, bisa selesai. Namun untuk yang satu ini waktu istirahatnya dibedakan dengan yang lain. Itu mungkin arahannya supaya anak tersebut ada perubahan di kemudian hari, bisa lebih aware lagi terhadap tugasnya, bisa lebih konsentrasi. Baik, terima kasih Bu Pinda jawabannya. Jadi mungkin untuk menemukan solusi itu kita harus tahu dulu hambatannya apa. Nah, baru kita bisa menemukan solusi yang tepat, yaitu penanganannya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Baik, silakan Ibu Via. Tadi mungkin kalau yang saya tangkap salahnya adalah bagaimana dengan anak yang cepat ya, yang cepat ya,
Karena kalau anak yang kemampuan cepat, menurut saya kasihan juga kalau dia harus mengikuti anak yang lambat. Karena jadi dokter akhirnya, dan mungkin akhirnya mau mengganggu teman atau kasihan ya. Jadi kita kalau saya harus bisa memfasilitasi sama anak. Kalau pengalaman saya itu memberikan, jadi menyiapkan 3 soal dengan beda metode. Jadi sampai yang terakhir itu adalah dengan soal-soal yang hots. Jadi kalau untuk yang pertama soal mungkin bisa dibilang mudah ya, itu semua anak mengerjakan. Nah ketika anak yang mungkin dia punya kemampuan lebih, misalnya lebih IQ-nya di atas rata-rata gitu ya. Nah dia nanti selesai dia memang mengumpulkan. Kemudian setelah itu di level 2 dia mengerjakan soal level 2 yang tingkat kesulitannya sedang. Nanti dia mengerjakan selanjutnya di level yang hot. Nah kita bisa fokus juga ketika anak semuanya kan ada soal yang mereka mengerjakan itu. Jadi tidak ada yang memang bermain apa-apa, dan kita bisa juga fokus akhirnya ke anak yang kurang tadi kita sambungkan dengan yang berbeda, mencari tahu ini apa, kenapa kendala dia sampai mungkin kesulitannya apa, atau sudah terdistraksi, atau mungkin memang dia sulit tidak memahami soal dan sebagainya. Jadi menurut saya anak yang punya kemampuan lebih itu kita fasilitasi juga, dan memang harus biar nggak bosan. Karena saya kasih sama anak yang punya kemampuan lebih, kita dipaksakan dengan yang rendah itu. Jadi kalau bisa guru itu memiliki 3 bank soal dalam sehari dengan soal yang mudah, sedang, dan hot. 3 level ya. Baik, itu mungkin masukan dari Ibu Via terkait siswa yang kemampuannya memang lebih dari yang lainnya. Baik, ada lagi yang mau memberi masukan, tanggapan atau pertanyaan? Oh, tidak, jangan bertanya ya. Baik, jika tidak ada lagi yang disampaikan ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara talk show yang sangat bermakna hari ini melalui diskusi dan berbagi pengalaman yang luar biasa dari para guru hebat, kemudian dari para peserta talk show juga ya. Nah, kita semakin menyadari bahwa kesenjangan pembelajaran bukan hanya tentang perbedaan kemampuan akademik ya, tetapi juga tentang kesempatan, dukungan, dan lingkungan belajar yang mereka miliki. Nah, dari narasumber kita ini, kita belajar bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terkecuali tentunya. Dan di tangan kita lah para pendidik, orang tua, dan pemangku kepentingan pendidikan terletak tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Nah, maka mari kita jadikan talk show ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi pemantik perubahan nyata di kelas dan sekolah kita masing-masing. Mari terus bergerak bersama, saling berbagi praktik baik, dan memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para narasumber, peserta yang berpartisipasi dengan sangat antusias. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah kecil menuju pemerataan kualitas pembelajaran di Indonesia. Apabila ada kekurangan dari kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih gue. Wow. Terima kasih.